Pemirsa, Presiden meminta para gubernur dan kepala kepolisian daerah untuk mengantisipasi masalah keterlambatan ekonomi. Pengarahan kali ini membahas sejumlah topik, salah satunya terkait serapan anggaran. Presiden memberi arahan kepada gubernur, kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Terkait serapan anggaran, Presiden menjabarkan problem penyerapan anggaran terjadi di belanja anggaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini diharapkan ada jalan keluar mengingat serapan belanja modal baru mencapai 20%. Selain terkait serapan anggaran, Presiden juga membahas persiapan pemilihan kepala daerah serentak, perkembangan ekonomi terkini, penanganan kebutuhan pokok, serta pengendalian inflasi. Presiden menyebut keterlambatan ekonomi dialami banyak negara, tidak hanya Indonesia, dan Presiden ingin hal ini menjadi perhatian bersama. Kalau belanja spending government baik di APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan swasta asing itu bisa bergerak, itulah yang akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus terpuruk hingga mendekati level 14.000 pada akhir pekan lalu. Demikian pula indeks harga saham gabungan yang anjlok 17,05% sejak awal tahun ini. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengaku pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menahan kemerosotan rupiah. Antara lain menjaga sentimen positif surat utang negara baik obligasi konvensional seperti Global Bond dan Samurai Bond maupun obligasi syariah atau sukuk. Menurut Bambang, fokus utama pemerintah dan Bank Indonesia adalah capital inflow asing. Karena itu pemerintah mentargetkan penerbitan surat utang negara hingga 452,18 triliun rupiah sepanjang 2015. Menurut Bambang, hingga 22 Mei 2015, realisasi penerbitan surat utang negara sudah mencapai 240,86 triliun rupiah atau lebih dari 50%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini dibuka melemah 66 poin. Ya, pada pembukaan perdagangan rupiah terpuruk di level 14.006 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah terlihat sejak 18 Agustus 2015. Saat itu rupiah berada di level 13.832 per dolar. Pelemahan ini berlanjut pada 20 Agustus di angka 13.885 dan 13.940 di penutupan Jumat pekan lalu. Jatuhnya rupiah hari ini mengingatkan masyarakat pada krisis moneter 1998. Saat itu rupiah anjlok hingga 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sejumlah analisis pasar uang memprediksi rupiah bakal terus bergejolak karena banyak sentimen yang memicu pelarian modal dari pasar uang. Sementara dari eksternal, rupiah tertekan karena faktor ketidakpastian rencana normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ancaman depresiasi yuan Cina dan ringgit Malaysia. Pekan lalu Bank Indonesia juga sudah mengumumkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah itu disiapkan untuk mengantisipasi perang kurs antar negara besar dunia menyusul devaluasi yuan. Bank Indonesia akhirnya menempuh 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena nilai rupiah yang sudah menembus level 13.800-an per dolar Amerika dinilai terlalu rendah dibanding nilai realnya. Langkah strategis yang ditempuh Bank Indonesia antara lain intervensi pasar, membeli surat berharga negara di pasar sekunder, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah melalui operasi pasar terbuka untuk mengalihkan likuiditas harian ke tenor yang lebih panjang. Caranya dengan mengubah mekanisme lelang reverse repo SPN dari variable rate menjadi fixed rate. Langkah serupa juga dilakukan pada sertifikat deposito BI dan menerbitkan SDBI bertenor 6 bulan. Bank Indonesia juga menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu menjadi sekali seminggu dan mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender.
BI juga menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen penjaminan dari $100.000 menjadi $25.000 per nasabah per bulan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa. Jangka pendek fokusnya seperti saya katakan tadi adalah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas nilai tukar. Ya. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui 3 strategi utama. Ya. 3 strategi utamanya yaitu pertama, pengelolaan likuiditas di pasar uang. Ya. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Jadi pasar uang. Yang kedua, pengelolaan supply dan demand falas. Jadi pasar uang rupiah, pasar falas. Dan yang ketiga, memperkuat kecukupan cadangan devisa. Berbagai langkah itu disiapkan BI untuk mengantisipasi spekulasi seputar kenaikan suku bunga The Fed yang kembali tidak jelas pasca devaluasi yuan. Para pejabat The Fed khawatir kondisi perlambatan ekonomi Tiongkok akan berimbas pada ekonomi global dan Amerika. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Hampir setahun masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Iya, hari ini rupiah bahkan mencapai titik terendah menembus level Rp14.000 per dolar. Sesaat setelah Jokowi dilantik Oktober tahun lalu, nilai tukar rupiah sempat menguat tipis di level Rp12.045. Namun sebulan kemudian Jokowi efek tidak bisa mempertahankan rupiah. Nilai rupiah turun menjadi Rp12.206. Bulan Februari nilai tukar rupiah terhadap dolar terus turun hingga ke level Rp13.000. Sempat naik ke level Rp12.800-an di bulan April, namun sejak Mei rupiah semakin merosot ke level Rp13.000 dan di bulan Agustus ini rupiah akhirnya mencapai titik Keperkasaan dolar Amerika Serikat tidak hanya menghajar rupiah. Hari ini sejumlah mata uang asing lainnya juga tidak berdaya menghadapi dolar Amerika Serikat. Ya, penguatan dolar dipicu oleh kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi global, sehingga pelaku pasar mencari instrumen investasi yang lebih aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Berikut adalah daftar mata uang yang melemah hari ini. Kembali dalam Metro Bisnis, ada puluhan ribu tenaga kerja yang terancam kehilangan pekerjaannya karena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang menutup usahanya maupun juga mengurangi jumlah karyawannya akibat kondisi ekonomi yang lesu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun 2015 sebesar 4,67% menunjukkan perlambatan. Bahkan akibat lesunya perekonomian diperkirakan banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya dengan merumahkan dan mengurangi biaya produksi. Ditambah lagi pelemahan nilai tukar rupiah menambah beban biaya produksi. Pengurangan kapasitas produksi pun dilakukan antara 30 hingga 40%. Selama semester 1 2015, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo mencatat jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak lebih kurang 35.000 karyawan. Beberapa sektor yang banyak merumahkan tenaga kerja mereka adalah industri yang banyak menggunakan komponen bahan baku impor, seperti industri tekstil, industri sepatu, otomotif, elektronik, dan industri makanan minuman. Ini kebanyakan memang mungkin sektor-sektor yang memang menggunakan bahan baku import ya di dalam proses produksinya. Ya beberapa mungkin industri-industri yang berhubungan dengan makanan minuman, ya industri-industri yang berhubungan dengan consumer goods ya. Ada beberapa komponen-komponen juga, komponen-komponen yang berhubungan dengan otomotif juga,
ya, elektronik ya. Jadi yang memang yang perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa menggunakan substitusi daripada bahan baku impor. Ya, memang selayaknya memang dalam situasi seperti ini memang pengusaha harus berupaya untuk mencari barang pengganti daripada bahan baku yang masih diimpor. Kalau itu bisa dilakukan, ditemukan di dalam negeri, itu praktis akan sangat-sangat membantu. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan alas kaki menyumbang devisa ekspor non-migas senilai 17,32 miliar US dollar pada tahun lalu. Dengan penyerapan tenaga kerja hingga 15% dari total tenaga kerja di industri manufaktur. Dari Jakarta, Bekti Pambudi Ningsih, Wike Recesa, Metro TV.